Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Jova Rozal Hamanasi Tompul dengan NIM akhir 149, mahasiswa program studi ilmu hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian ilmu hukum. Materi ini merupakan salah satu materi dasar yang sangat penting dalam mempelajari ilmu hukum karena membantu kita memahami konsep negara, tujuan negara, unsur-unsur negara, serta berbagai teori yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan negara. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu negara, pendapat para ahli, ruang lingkup ilmu negara, teori terbentuk negara, unsur-unsur negara, tujuan negara, bentuk negara, serta pentingnya ilmu negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian ilmu negara. Dan pengertian ilmu negara secara sederhana, ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari negara secara umum, teoritis, dan abstrak. Ilmu negara tidak membahas satu negara tertentu, melainkan membahas konsep-konsep dasar yang berlaku bagi seluruh negara di dunia. Dalam bahasa Belanda, ilmu negara dikenal dengan istilah Algemene Staatslehre, sedangkan dalam bahasa Jerman dikenal dengan sebagai Allgemeine Staatslehre, yang berarti teori umum mengenai negara. Ilmu negara berusaha menjawab berbagai pertanyaan mendasar seperti apa yang dimaksud dengan negara, bagaimana negara lahir, apa unsur-unsur negara, apa tujuan negara, bagaimana bentuk dan sistem negara, dan juga bagaimana hubungan negara dengan hukum dan masyarakat. Karena sifatnya teoritis, ilmu negara sering disebut sebagai ilmu dasar yang menjadi landasan bagi berbagai ilmu kenegaraan lainnya. Nah, pengertian ilmu negara menurut para ahli, untuk memahami ilmu negara secara lebih mendalam, kita dapat melihat pendapat beberapa ahli. Yang pertama ada dari George Jelinek. George Jelinek adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam kajian ilmu negara. Menurutnya, ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari negara dari berbagai sudut pandang, bagaimana mengenai asal-usulnya, bentuk, unsur, fungsi, maupun perkembangannya. Jelinek juga membedakan negara berdasarkan dua aspek, yaitu aspek sosiologis, yaitu negara sebagai kenyataan sosial, dan yang kedua dari aspek yuridis, yaitu negara sebagai organisasi hukum. Dan yang kedua ada dari Lodgman. Menurut Lodgman, negara merupakan organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Yang ketiga ada dari Cronenberg. Cronenberg berpendapat bahwa negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak suatu masyarakat untuk hidup bersama dan mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, yang sering kita dengar mungkin dari Hans Kelsen. Hans Kelsen memandang negara sebagai suatu tata hukum. Menurutnya, negara tidak dapat dipisahkan dari hukum karena negara menjalankan kekuasaannya melalui hukum. Dari beberapa pendapat tersebut juga kita dapat simpulkan bahwa ilmu negara mempelajari negara sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki tujuan, hukum, wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Dan ruang lingkup ilmu negara juga memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Yang pertama, hakikat negara. Pembahasan pertama adalah mengenai hakikat negara. Hakikat negara berarti memahami apa sebenarnya negara itu. Negara bukan sekadar wilayah atau gedung pemerintahan. Negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah tertentu dan berfungsi mengatur kehidupan masyarakat. Negara juga memiliki sifat memaksa karena dapat membuat aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Namun, kekuasaan negara tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, negara harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum. Yang kedua, ada terjadinya negara. Ilmu negara juga itu mempelajari bagaimana negara itu terbentuk. Terdapat beberapa teori mengenai asal mula negara. Yang pertama ada teori ketuhanan. Teori ini menyatakan bahwa negara itu terbentuk atas kehendak Tuhan.
Pada masa kerajaan kuno, raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi sehingga kekuasaan negara berasal dari Tuhan. Dan yang kedua ada teori perjanjian masyarakat. Teori ini ditemukan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques. Menurut teori ini, pada awalnya manusia itu hidup bebas tanpa aturan yang jelas. Karena sering terjadi konflik, masyarakat kemudian sepakat membentuk negara agar tercipta ketertiban dan keamanan. Dan yang selanjutnya ada teori kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya kelompok yang lebih kuat dan berhasil menguasai kelompok lainnya. Dan selanjutnya ada teori historis. Teori historis menjelaskan bahwa negara terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, mulai dari keluarga, berkembang menjadi suku, kemudian masyarakat, hingga akhirnya menjadi negara. Unsur-unsur negara juga banyak, ada beberapa berdirinya, yang itu pertama rakyat. Rakyat itu adalah kumpulan manusia yang menetap dalam wilayah negara. Rakyat menjadi unsur paling penting karena tanpa ada rakyat tidak akan ada negara. Yang kedua ada wilayah. Wilayah merupakan tempat berlangsungnya kekuasaan negara. Wilayah negara juga meliputi daratan, lautan, dan udara. Pada era modern, bahkan ruang angkasa tertentu dan wilayah digital mulai menjadi perhatian negara. Dan yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat adalah pihak yang menjalankan kekuasaan negara. Pemerintahan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, menjalankan hukum, dan menjaga ketertiban masyarakat. Yang keempat, ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan internasional sangat penting agar suatu negara dapat menjalin hubungan diplomatik, perdagangan, dan kerjasama internasional. Contohnya, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, pengakuan dari negara lain menjadi faktor penting dalam memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka. Tujuan negara, setiap negara dibentuk pasti dong ada tujuan tertentu. Secara umum tujuan negara itu adalah yang pertama menjaga keamanan, yang kedua menjaga ketertiban, ketiga melindungi rakyat, dan keempat menegakkan hukum, dan yang terakhir kelima yaitu mewujudkan kesejahteraan. Dan menurut beberapa teori, tujuan negara dapat berbeda-beda. Menurut Plato, negara bertujuan mewujudkan kehidupan yang baik dan adil. Menurut Aristoteles, negara bertujuan mencapai kebahagiaan bersama bagi warga negara. Menurut negara modern, tujuan negara tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Dan sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari secara umum, teoritis, dan abstrak. Ilmu ini membahas berbagai aspek mengenai negara, mulai dari pengertian negara, hakikat negara, teori terbentuknya negara, unsur-unsur negara, dan tujuan negara, hingga hubungan negara dengan masyarakat dan hukum. Ilmu negara memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi fondasi bagi pemahaman ilmu hukum dan ilmu politik. Dengan memahami ilmu negara, kita dapat mengetahui mengapa negara ada, bagaimana negara itu terbentuk, bagaimana negara menjalankan kekuasaannya, serta bagaimana negara harusnya mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sekian presentasi mengenai pengertian ilmu negara, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.